Pemirsa, era suku bunga tinggi membuat utang dunia membengkak hingga mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah mencapai 307 triliun US dollar atau setara dengan 4.723 kuadriliun pada sepanjang paruh pertama 2023. Nilai tersebut meningkat 10 triliun US dollar dibandingkan semester 1 2022, sekitar lebih dari 80.000 kuadriliun. Penumpukan utang global berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Perancis. Ini mencatat peningkatan terbesar, sementara di negara-negara berkembang, peningkatan lebih nyata terjadi di Tiongkok, India, dan juga Brazil. Memang sebelumnya berapa sih sebenarnya utang dunia dan bagaimana dengan utang Indonesia? Nah, saya akan bahas dalam utang dunia 2023 pecah rekor. Kita masuk ke slide pertama ya. Peningkatan utang dunia di saat ini membuat rasio utang terhadap PDB atau produk domestik bruto meningkat menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal keempat 2022 sebesar lebih tinggi dari 334%. Ini merupakan kenaikan pertama kali setelah 7 kuartal dalam tren penurunan. Rasio utang dunia diperkirakan masih bisa meningkat hingga akhir tahun. Dan ini melansir dari Institute of International Finance atau IIF pada laporan terbarunya yang rilis pada Selasa 19 September lalu. Jika di tahun sebelumnya pengendalian COVID-19 menjadi penyebab naiknya rasio utang, kini kenaikan inflasi yang tiba-tiba menjadi faktor utama penghambat penurunan rasio utang. Hal ini juga karena demi tekanan inflasi, bank sentral juga di berbagai negara akhirnya harus menaikkan suku bunga acuannya. Imbasnya apa? Ongkos pinjaman melambung serta menekan mata uang berbagai negara. Ini kita bisa lihat ya, rasionya terus meningkat sampai dengan tahun 2023, tetapi memang sempat terjadi penurunan rasio terhadap PDB di sini. Namun hitungannya tetap lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Lalu bank-bank sentral, kita masuk ke slide berikutnya. Bank-bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga selama lebih dari setahun sebagai upaya maksud kami untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di beberapa negara. Salah satunya adalah Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga The Fed Fund Rate di kisaran 5,25 sampai dengan 5,5%. Ini menjadi yang tertinggi sejak 22 tahun lalu. Ini memicu kekhawatiran tentang pengaruh dalam sistem keuangan. Nah, saya di sini memiliki beberapa data negara di mana dengan rasio utang dari PDB terbesar di dunia. Yang pertama ada Jepang, lalu diikuti oleh Yunani, Sudan, dan Jepang ini menjadi nomor 1 dari 10 besar negara. Kita bisa lihat ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara Amerika Serikat justru tidak masuk ke dalam 10 besar. Jadi memang data International Monetary Fund atau IMF menunjukkan Jepang masih menjadi negara dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto terbesar di dunia. Rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai 226,4% terhadap PDB atau setara dengan 1.270 triliun yen per Maret atau 9,57 triliun US dollar per Maret 2023. Amerika Serikat sendiri seperti yang saya sampaikan tidak masuk ke dalam 10 besar negara dengan rasio utang terbesar di dunia karena memang rasio utang Amerika Serikat tercatat 115% dari PDB. Hanya di 2021 berada di peringkat 16. Jadi memang peringkat ini masih belum bergeser sampai dengan kuartal pertama 2023. Outstanding pemerintah Amerika Serikat memang sangat besar, yakni sekitar 30 triliun US dollar pada tahun 2021. Tetapi karena PDB Amerika Serikat yang sangat besar, maka rasio utang terhadap PDB jadi lebih kecil dibandingkan dengan Jepang ataupun Yunani. Kita masuk ke slide berikutnya. Tidak hanya itu, efek domino juga terjadi pada sikap berbagai bank yang jadi cukup konservatif dalam penyaluran kredit. Akibatnya, ekspansi loan growth menjadi lebih terhambat dan pertumbuhannya semakin turun. Perbankan di negara maju mengalami nasib yang cukup berbeda dengan emerging market dari sisi ekspansi penyaluran kredit. Pada negara berkembang, penyaluran pinjaman masih berada di atas level pandemi. Sebagian besar ini adalah sumbangsi dari China, Korea, dan juga Thailand. Sementara negara maju masih tumbuh lebih rendah akibat tekanan inflasi yang justru belum mereda. Tingkat utang dunia mencetak rekor tertinggi, begitupun dengan Indonesia. Di sini kami memiliki data bahwa Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per Juli 2023 ini naik 0,07%
dari 396,16 miliar US dollar menjadi 396,44 miliar US dollar atau sekitar 6.105,2 triliun rupiah. Nah, dari total tersebut, posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia tercatat sebesar 193,2 miliar US dollar atau secara tahunan tumbuh 4,1%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, yakni sebesar 2,8%. Perkembangan WLN tersebut antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan juga proyek. Lalu kalau di sini saya juga bisa jabarkan, ini berdasarkan data dari Bank Indonesia di mana 2019 utang luar negeri Indonesia berada di angka 4.778 triliun rupiah. Di 2020 meningkat lagi menjadi 6.074 triliun rupiah. Bisa dilihat ya lonjakannya dari 2019 ke 2020 cukup tinggi karena memang di tahun ini kita mengalami tahun pertama pandemi COVID-19. Lalu berpindah ke tahun 2021 hampir 1.000 triliun ya meningkat tetapi tidak sampai masih di 6,9 6.900 triliun rupiah. Di 2022 sudah melebihi 7.000 triliun rupiah dan sampai dengan Juli 2023 sudah menyentuh 6.105 triliun rupiah. Namun berdasarkan data dari Institute of International Finance, rasio utang rumah tangga Indonesia berada di angka 16,5% dari PDB, sebesar 6,3% pada sektor keuangan, 37,8% di bidang pemerintah, dan 23,6% dari PDB pada sektor non-keuangan. Sementara data CEIC menunjukkan per semester 1 2023. Angka yang akan saya informasikan ini lebih sedikit berbeda dari Bank Indonesia ya, bahwa utang pemerintah mencapai 519,4 miliar US dollar atau setara dengan 7.990,5 triliun rupiah. Justru angka yang ditampilkan ini lebih tinggi daripada harga ataupun angka yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, jika dibandingkan awal pemerintah Presiden Joko Widodo di 2014 lalu, kendati secara nominal memang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, akan tetapi secara rasio terhadap PDB masih cukup terkendali hingga Juni 2023. Rasio utang kita masih berada di angka 38,1%. Ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya di angka 39,1%. Nilai rasio utang tersebut masih di bawah peraturan perundang-undangan negara yang menetapkan batas ambang rasio utang terhadap PDB sebesar 60%. Oleh karena itu, tingkat utang di RI saat ini terbilang masih cukup aman. Ya, meskipun sejauh ini utang pemerintah terpola dengan baik dan jauh dari batas atas 60% dari PDB, namun tampaknya pemerintah perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk mengurangi utang yang semakin membesar agar utang yang besar saat ini tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya.